Jadi pokoknya kalau mau naik paus apa naik cumi gitu. Kalau mau belajar ngerawat mobil itu yang ngerawat yang tua gitu. Emang namanya mobil tua ya kayak orang tua ya. Buat saya itu nggak akan pernah ada jawabannya gitu. Orang bodoh kalau mau tahu oh bagian mesin itu apa aja sih gitu. Istri saya juga alhamdulillah nggak kapok sih pakai. Halo, apa kabar teman-teman JBWF, VCY, dan seluruh penikmat VW klasik di seluruh Indonesia. Apa kabar? Saya Duta. Saya dulu pertama kali punya VW itu 1303 tahun 73 bener ya? Ya, tahun 73. Warna biru telur asin. Itu saya pertama kali punya di tahun 2002. Kemudian yang ini. Terus nggak lama setelah ini terus kombi mikro tahun 73 juga. VW mikrobus itu tahun 73 tapi sekarang sudah dirawat oleh keluarga. Oh, kalau nama khusus sih dulu, jadi kan saya punya tahun 2002. Terus saya menikah di tahun 2003. Nah, oleh istri saya, si 03 biru telur asin itu, panggilannya namanya Paus namanya. Nggak tahu dia orang itu VW kodok tapi dia pokoknya manggilnya Paus. Jadi kalau mau keluar kan dulu saya kebetulan kan punya ada mobil Jepang lah, sedan gitu. Nggak tahu dia mungkin suka binatang laut kali, nggak ngerti. Jadi yang mobil Jepang itu panggilannya cumi, yang VW kodok 03-nya panggilannya Paus. Jadi pokoknya kalau mau naik Paus apa naik cumi gitu, ya kayak gitulah. Itu nickname dari istri saya. Sebenarnya sih semua itu dari kakak-kakak saya sih sebenarnya, karena kakak-kakak saya dulu kan ada yang punya kodok VW kodok tahun tua lah gitu, yang masih pakai Kingpen. Itu nggak tahu tuh tahun berapa tuh, 60-an kali ya, yang dia ada dimnya di kaki itu loh, cetak gitu. Terus ada lagi kakak saya sempat punya kombi ambulan, sempat punya kombi mikro juga tahun 79. Ya dari mereka itulah saya jadi suka gitu. Dan emang karena kan saya itu kan di tahun 2000-an lah, 90-an akhir atau 2000-an itu kan, itu juga awal-awal saya juga belajar nyetir kan. Jadi maksudnya kayak kakak-kakak saya yang main VW selalu bilang, kamu kalau mau belajar ngerawat mobil itu yang ngerawat yang tua gitu. Karena kalau kamu udah biasa nelatenin orang tua gitu, kamu besok kalau mau nelatenin yang lebih muda itu kamu nggak akan kesusahan gitu, karena kamu udah terbiasa gitu. Karena emang namanya mobil tua ya kayak orang tua ya. Maksudnya konsekuensinya kan kalau anak muda, ayo jalan, langsung jalan gitu. Kalau namanya kita ngajak orang tua kan pasti ada ritual-ritualnya dulu kan, kayak nyiapin mereka untuk siap jalan gitu. Jadi emang butuh effort lebih, tapi effortnya itu effort yang menyenangkan gitu, karena emang worth it gitu kalau buat saya.
effortnya sama kebahagiaan yang mengendarai itu sepadan gitu. Jadi ya memang seperti itu. Kadang kalau buat teman-teman saya yang nggak biasa ngopeni mobil tua kan kadang-kadang suka nanya, kamu demen banget sih repot, demen banget sih ribet gitu. Ya buat saya itu nggak akan pernah ada jawabannya gitu, karena kan angle-nya akan selalu berbeda gitu, dari orang yang emang tidak suka dan orang yang suka gitu. Kalau orang yang suka kan ya namanya kita seneng ya, pasti kita akan lebih mau telaten, kita akan lebih mau memberikan effort yang lebih gitu, karena kita emang senang sama barang itu gitu. Nggak usah barang, sama orang aja gitu kan. Kalau kita bener-bener senang sama orang aja, kita pasti effortnya mau suruh kasarannya delosor apa suruh ngapain pun kita mau gitu. Jadi kalau saya sih ya itu sih yang saya ingat sampai sekarang gitu, dan itu emang terbukti sih, karena kan emang selama ini yang saya tahu kan, yang saya sering bilang juga ke orang-orang bahwa di saat mau belajar tahu part-part mesin lah gitu, sebenarnya paling gampang ya VW gitu. Karena kan VW itu kan karburatornya kelihatan, filternya kelihatan, silinder headnya ngelongok dikit udah kelihatan, bloknya kelihatan gitu, alternatornya kelihatan, delconya kelihatan gitu. Jadi kayak orang bodoh kalau mau tahu, oh bagian mesin tuh apa aja sih gitu. Oh iya ini yang pengisian. Ini itu kan VW gampang banget gitu, karena kelihatan semua gitu. Kalau mobil yang lain kan mungkin kita masih harus kayak ngelongok ke bawah gitu. Kalau misalnya kayak belt putus aja, mungkin nggak semua orang yang nggak biasa bengkel mungkin nggak bisa ganti gitu. Tapi kalau VW itu masih memungkinkan gitu, kita orang yang nggak terlalu ngerti aja untuk ganti sendiri itu masih di telepon bengkel, oh iya caranya gini cepet bisa gitu. Jadi emang starting point untuk belajar itu sebenarnya oke gitu. Dan buat saya sih ya itu it works for me gitu sampai sekarang gitu. Saya kan kalau touring yang kayak misalnya sama teman-teman VCY sih, saya terus terang dari dulu sampai sekarang saya berkesempatan baru 2 kali sih. Karena emang saya lebih banyak ngamen ya kerjaannya gitu. Jadi jarang banget saya kalau event-event kayak gitu kan pasti kayak berapa hari deket-deket weekend gitu kan. Padahal kan saya kerjanya banyak di weekend kan. Jadi emang ya saya yang ikut ya baru 2 kali yang official ya. Tapi kalau yang unofficial kan kayak cuman pergi kemana rame-rame yang nggak terlalu jauh gitu ya sering gitu. Cuman kalau yang jauh itu ya saya lupa tahun berapa sih, saya pernah ikut ke Tawangmangu itu saya ikut. Kemudian ke Bali itu saya ikut waktu itu dengan mikronya, dengan kombinya itu saya berangkat. Ya seru sih, karena saya emang dasarnya di keluarga saya, yaitu dari kakak-kakak saya juga gitu, dari kakak-kakak sepupu saya. Emang keluarga kami emang keluarga yang suka traveling kan. Jadi dan travelingnya tuh pakai mobil gitu. Dari kecil saya udah kemana-mana sama saudara-saudara naik mobil. Jadi begitu udah makin dewasa, apalagi udah mulai bisa bawa sendiri gitu ya, seneng gitu kemana-mana bawa mobil rame-rame konvoy gitu, dan ya seru sih, seru. Wah, playlist, taruh lo. Playlist lagu kalau pakai VW. Ntar saya mesti mikir nih. Apa ya? Sheila on 7 yang judulnya Hari Bersamanya itu oke buat salah satu playlist. Kemudian apa ya? Beatles Hard Day's Night sama
apa ya satunya? John Mayer, Love on the Weekend. Nah itu kalau kayak apa namanya, zaman saya emang rutin pakai VW ya, maksudnya ya kan saya ke bengkel cukup rajin gitu, dan saya bukan orang saya belum yang sampai ngoprek mesinnya VW buat yang gimana gitu, buat yang kenceng, buat apa gitu. Karena emang kebutuhan saya kan untuk dipakai daily kan, untuk dipakai hari-hari gitu. Saya juga pernah mendapatkan wejangan dari senior-senior VW lah gitu, bahwa ya tergantung pilihannya, kamu mau pakai VW itu kegunaannya buat apa. Kalau buat sekali-sekali, buat touring, buat apa, kamu oprek, dikasih apa mesin yang agak kencang apa gimana, itu oke-oke aja itu. Tapi kalau kamu mau pakai hari-hari ya semakin standar itu akan semakin nggak repot gitu. Jadi ya saya sih standaran ya gitu VW-nya. Jadi perawatan mesin sih seperti orang-orang lah, lazimnya lah gitu. Kalau body ya nyuci, ya saya pun juga lebih sering suruhan orang daripada saya nyuci sendiri sih gitu. Jadi kalau nggak maksudnya ke tempat cucian gitu. Saya sebenarnya bukan contoh orang yang memang bener-bener rajin gitu. Misalnya tiap hari, tiap pagi bodinya diisi-isi apa gimana gitu. Saya nggak sempet sih yang kayak gitu-gitu gitu. Kalau buat saya ya melatih ketelatenan dan menumbuhkan rasa cinta gitu. Jadi emang ya gimana kita membuktikan apa namanya niatan kita, hati kita untuk mencintai sesuatu tuh ya dimulai dari barang di belakang saya ini gitu. Dan lagi-lagi saya bilang, seperti saya bilang kan, itu udah mengiringi rumah tangga saya dari awal kan. Jadi emang, dan alhamdulillahnya istri saya kan cewek pada umumnya ya kan, mostly nggak tahu mesin kan. Cuman alhamdulillahnya istri saya memang sangat memahami. Maksud gini, ya mungkin suatu saat boleh ditanyakan ke istri saya, tapi kan intinya yang saya rasakan adalah ya dia sangat menikmati betul apa yang kita punya saat itu gitu. Jadi dia nggak pernah kayak mau pergi keluar, walaupun dia selalu pasti lekat dengan tangan kotor, bekas ngecek olinya kurang apa enggak. Kan emang ibaratnya kalau ngerawat VW kan tangan kita nggak bisa bersih ya. Jadi tapi kan itu udah sebuah konsekuensi aja gitu yang seru gitu. Jadi istri saya tuh nggak pernah yang kayak mau keluar tapi kayak, wah nanti kalau aku pakai ini kalau mogok gimana gitu-gitu. Padahal dia juga sempat mendapatkan pengalaman waktu sama saya mogok lah. Terus sempat karena ini kan kalau kayak kodok kalau posisinya nggak bener kan sempat kayak connect terus kebakar gitu, pernah juga gitu. Tapi itu tidak menyurutkan niatnya dia bahwa ya ini adalah barang yang berjasa sekali buat keluarga kami gitu, yang mengantarkan kami kemana-mana ya. Ini yang kami punya ya, ini yang kami pakai gitu. Jadi dia, dan kebetulan kan keluarga di Jogja kan banyak ya. Di Jakarta pun waktu itu kan nggak terlalu banyak keluarga yang megang VW, nggak banyak. Tapi nomor bengkel ada gitu. Jadi di Jakarta yang hitungannya kemana-mana tuh nggak bisa cepat, itu aja dia berani bawa, apalagi di Jogja yang saudaranya banyak gitu. Jadi pokoknya prinsipnya dia, ya aku mau keluar pakai VW gitu. Nanti masalah di jalan mogok atau apa itu dipikir nanti gitu. Jadi alhamdulillah kami nggak kesulitan lah gitu.
Jadi istri saya juga beberapa kali pergi gitu, misalnya ternyata banjir gitu, bensinnya gitu, terus ya tinggal telepon, kalau nggak telepon bengkelnya, telepon saudara, disamperin, set, selesai, jalan lagi, pakai lagi gitu, nggak. Istri saya juga alhamdulillah nggak kapok sih pakai. Jadi ya dari sempat punya 3 ya sekarang tinggal 1 ini. Ya ini pokoknya insya Allah suatu saat saya punya waktu lagi ya bakal saya rawat dengan lebih baik lagi. Hai, saya Duta, apa kabar teman-teman pecinta otomotif di Jogja dan sekitarnya dan di seluruh Indonesia. Saya ingin mengajak teman-teman untuk datang dan meramaikan event JWWF Jogja Volkswagen Festival Yogyakarta di GIK dari tanggal 10 Juli ini sampai 13 Juli 2025. Sampai jumpa.